rencana pada hari Selasa, tanggal 30 Agustus akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3 dengan menghadirkan seluruh tersangka, ya 5 orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus 340, subsidiar 338, Junto 55 dan 56. Selain menghadirkan 5 tersangka dan juga tentunya didampingi oleh pengacara, nanti bersama ikut di dalam menyaksikan rekonstruksi tersebut adalah jaksa penuntut umum, kemudian juga agar pelaksananya juga berjalan secara transparan, objektif, dan akuntabel, penyidik juga mengundang Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, ini sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri bahwa seluruh prosesnya ini harus juga untuk menjaga transparansi, kemudian menjaga objektivitas. Kita mengundang pengawas dari eksternal, yaitu Komnas HAM dan Kompolnas. Ya, kembali di Apa Kabar Indonesia Malam ke Pak Arianto. Pak Arianto, sebenarnya ini bagaimana? Ini kita menjawab apa yang kekhawatiran dari berbagai pihak ya. Dari kuasa hukum mengatakan kita nggak tahu ini ketika BAP itu bagaimana sih pernyataan Baradae mengenai kejadian. Padahal Baradae sempat memberikan pernyataan lewat kuasa hukum, mantan kuasa hukumnya, sehingga informasi itu pun terdengar. Belum lagi versinya ke Komnas HAM dan juga LPSK. Bagaimana Pak Arianto? Baik ya, saya sih tidak maklum ya dengan kekhawatiran itu ya, dari terutama dari pengacara, karena pengacara itu kan pasti menuntutnya banyak sekali gitu. Nah kemudian ini di sini mungkin perlu dijelaskan ya, untuk perkara ini bisa sampai ke persidangan ya, itu polisi hanya mengumpulkan semua keterangan apapun, dari saksi, dari alat bukti, petunjuk dan sebagainya, dokumen mungkin elektronik dan sebagainya, itu dimasukkan di dalam berkas dan kemudian dikirimkan ke jaksa. Nanti jaksa yang akan meneliti apakah ini bahan ini cukup untuk melakukan pendakwaan sehingga bisa menjadikan hukuman oleh hakim. Gitu. Jadi ini nanti apalagi ini tadi ya, kita suatu terobosan bagus ini, di rekonstruksi jaksa penuntut umum sudah boleh ikut. Otomatis apabila ada nanti kekurangan atau kejanggalan antara yang diuraikan di dalam berkas perkara dengan rekonstruksi itu, otomatis nanti akan diperbaiki, dilengkapi gitu. Jadi di sini ya, saya pikir jaksa itu akan mengecek itu. Kalau kurang pasti akan disampaikan dulu kepada polisi P19, tolong tambahin ini dan sebagainya. Nah kemarin itu untuk mencegah supaya ini tidak terlalu lama itu kan, makanya kan sudah dilibatkan DPU itu. Sehingga nanti kalau ada kekurangan langsung tambahin aja dengan harapan supaya kasus ini bisa segera diselesaikan, diponis. Karena kan kasus ini kan kasus terang benderang, bukan kasus yang sulit. Kemudian saya ulangi tadi ya, mengenai orang yang mencabut kesaksian di pengadilan. Biasanya orang yang mencabut kayak gitu itu ya, kalau di dalam pemeriksaan pertama kali itu ditekan. Kalau zaman dulu diinjek kakinya lah, dicopot kukunya lah, kayak gitu, sehingga nanti dia di pengadilan mencabut. Kalau ini kan enggak. Diperiksa di situ dengan baik-baik, dia kemudian berubah karena dia punya alasan, tadinya mau dijanjikan duit, kemudian enggak, ternyata dia berubah gitu kan. Jadi intinya ya, apapun yang kasus ini, apapun yang sudah didapat polisi itu sudah maksimal ya, dan maksimal dan sudah terang benderang gitu, banyak sekali yang menyaksikan, tidak ada lagi tutup menutupi gitu, dan itu semua disampaikan pada jaksa. Jaksa nanti silakan meramu, kalau memenuhi syarat ya disidangkan, kalau kurang tambahin dulu kan gitu. Jadi saya pikir ini mekanisme dari suatu pidana ini tidak usah ditafsirkan, wah ini nanti kok bisa dibelokkan gini, enggak. Saya kira sudah transparan, yang penting bisa cepat dan kemudian tegas, ini yang salah harus dihukum. Nah kemudian tadi yang 37 itu ya otomatis ya, ini nanti di dalam persidangan ini otomatis yang bersangkutan itu semua ada 31 plus 6 orang itu dengan Pak Sambo, pasti porsinya beda-beda. Ada yang hukumannya berat karena Pak Sambo itu merencanakan total, ada yang cuma ringan karena cuma bagian jaga-jaga di depan gedung itu. Jadi intinya gitu ya. Jadi kita nggak perlu sangat begitu khawatir gitu ya. Kalau tidak fair, kalau ada kekurangan yang nggak bisa dimasukkan ke situ, nanti akan bisa cek oleh jaksa kok.
Dan jaksa nanti akan melengkapi itu sebelum diterima oleh dia, sebelum dia menyatakan P21 pasti dia akan mengecek dulu nih. Karena ini juga pertaruhan juga. Ya, kasus besar nasional, bahkan dunia pun melihat ini. Kalau kemudian gagal, saya kira itu ya sangat memalukan sekali lah. Apalagi gagalnya karena disogok. Nah itu yang paling nggak ini kan. Gitu. Saya kira yang bangsa kayak gitu tuh ya kita ya boleh berhati-hati gitu. Tapi kita juga melihat memang prosesnya memang kayak gitu. Dan kemudian saya ingin menyampaikan ini memang saya juga mengakui ya di dalam KUHP itu ada satu kelemahan. Yaitu apabila penyidik tidak menambahkan keterangan yang sesuai untuk meringankan tersangka atau memberatkan itu, kan tidak ada mekanisme untuk ngecek gitu. Semua berkas itu dibikin oleh penyidik, kemudian secara diam-diam dikirim ke jaksa. Nah, kadang-kadang memang terjadi itu pengacara ngomong gini, kliennya begini, tapi nggak dimasukkan di situ. Ada saksi yang meringankan tersangka tidak masuk situ. Kalau yang memberatkan itu masuk. Kalau yang mana yang mendekatkan pada penyidik itu gitu. Itu jadi kayak gitu memang selama ini KUHP memang ada kelemahan ya tidak mengatur itu. Ya mungkin untuk ke depan mungkin kalau supaya ini fair ya itu harus diatur itu. Jadi penyidik itu harus benar-benar bisa menjamin apa yang disampaikan oleh tersangka itu dimasukkan semua. Saksi juga demikian dalam berkas tidak ada yang starring menurut seenaknya sendiri gitu. Menurut seenaknya sendiri sesuai dengan siapa yang mendekat pada dia. Ini dalam praktek memang sering terjadi itu. Tapi kembali kepada ini ya masalah ini nanti akan disaring oleh jaksa dan apabila kurang pasti masih akan ditambahi oleh jaksa. Jadi kita dukung saja supaya ini prosesnya bisa cepat dan kemudian tapi akurat dan kemudian bisa pasti ini yang salah mesti segera dihukum sesuai dengan porsi masing-masing. Saya kira itu. Ya, Bang Saur, bagaimana komentarnya? Ya, jadi kan kasus ini kan bisa dibongkar karena partisipasi publik, kemudian juga pengacara keluarga, para akademisi seperti Pak Muzakir, kemudian Komnas HAM dengan dignitinya kemudian mereka melakukan pemantauan dan penyelidikan dengan total, begitu juga lembaga LPSK, apalagi pers. Nah, artinya itu yang kita bilang, mereka inilah mengembalakan marwahnya polisi yang sesat tadi, yang pertama itu yang kegelapan sempurna itu jadi kembali. Nah kita harapkan seperti dibilang Pak Taufan, nah kasus ini kan akan bermuara ke kejaksaan ini. Nah kita harap betul ini, semua stakeholder harus holistik ini. Besok kami misalnya diskusi dengan Komjak, karena ini kan kasus akan diserahkan kepada kejaksaan. Supaya Komjak juga memantau. Nah kawan-kawan di pers juga terus, biarpun kemudian kemarin dicoba-coba diintimidasi oleh Brimob, jangan pernah kita menyerah. Karena memang fungsi kepolisian itu yang telah kita ambil, kita bantu, itu kita pertahankan terus. Nah kita juga sudah lapor ke KPK. Mengapa dari awal tampak melapor ke KPK? Dugaan-dugaan misalnya menurut Kompolnas kan sebenarnya ditemukan uang. Sampai sekarang kan penyidik nggak tahu taktik strategiknya, apakah nanti di pengadilan berapa banyak duit yang ditemukan itu kan belum terbuka. Apakah nanti itu diserahkan? Nah, maksud kita ini kita pantau terus 24 jam. Nah ini yang saya kira nanti yang kita katakan pemantauan yang holistik ini saya kira untuk menjawab keraguan-keraguan kita. Karena kan saksi bukan hanya 4 orang ini. Ada sekitar 42 orang saksi, kemudian juga dan yang lain-lain. Saya pikir kita optimis. Hanya kita tetap harus konsisten mengawal kasus ini Mbak Caca. Oke, iya. Nanti saat lagi saya juga tanya kepada narasumber saya bahwa kita juga tidak lupa bahwa yang kita kawal adalah bukan mengenai 5 tersangka saja, tapi 36 personil yang juga saat ini ditahan di tempat khusus pemisah terlibat atas skenario pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Apa hukum yang pantas untuk mereka? Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya mungkin sekarang saya ke Prof. Muzakir. Prof, sebenarnya kita juga harus ingat ya bahwa ada 36 personil yang terlibat dan juga puluhan lainnya untuk kasus ini. Tapi khusus untuk 36 personil ini ditempatkan di tempat khusus untuk diteliti lebih mendalam. Sekiranya bahwa bayangan masyarakat saat ini masih akan ke etik terlebih dahulu. Tapi apakah tepat dengan keterkaitan mereka ini menjadi ranah pidana atau pidana menjadi hukuman yang pantas untuk mereka? Bagaimana Prof? Baik, ya, para yang terlibat di dalam pasal dalam 36 yang terlibat di dalam dugaan penyesatan proses peradilan itu, penyesatan proses penyidikan itu, menurut pendapat saya itu sama dengan yang 5 orang itu sama, cuma tindak pidananya berbeda gitu ya. Perbedaannya letaknya pada dakwaan yang disangkakan.
Ini kalau itu nanti konsisten dari sisi perbuatannya, berarti dia paling tidak itu 221 KUHP itu paling tidak itu. Jadi kalau itu dilakukan pasal 221, berarti dia semuanya sama, statusnya adalah 36 orang itu adalah pada 221. Jadi kalau dilihat dari dia dalam konteks itu menjalani masih fungsi aktif polisi aktif dalam proses dia perbuatan itu nanti sama seperti kasus yang ini, pelanggaran kode etik dan pelanggaran hukum pidana. Tapi kalau didahului pidana sudah jadikan tersangka dia, itu pasti dia pelanggaran kode etik. Karena sampai dia dinyatakan tersangka, berarti dia adalah sudah melanggar kode etik. Gitu. Artinya apa? Artinya kalau misalnya sudah diproses dan sudah statusnya jadi tersangka, diproses melalui kode etik, ya tentu saja dia akan lebih mudah prosesnya. Ya, statusnya seperti yang disampaikan tadi, saya sampaikan tadi, samalah seperti itu. Tapi yang paling utama adalah memang benar, dan ini jumlah yang banyak, bahkan mungkin akan tambah lagi, karena yang mungkin yang direct langsung pada perbuatan, memang tidak direct langsung, mungkin mengizinkan bawahannya untuk bantu dia misalnya seperti itu, sangat mungkin sekali, banyak sekali. Karena ini proses yang semula pikirannya rekayasa akan berhasil secara pasti begitu ya. Estimasinya seperti itu gitu. Tapi Tuhan berkehendak lain. Jadi kalau itu terjadi seperti itu, ya menurut pendapat saya harus diperiksa yang bersangkutan ini dulu keterlibatannya seperti apa. Apakah juga ada koneksi atau keterlibatannya dengan orang-orang lain yang masuk di dalamnya. Saya tadi sependapat bahwa ya hukumannya itu tergantung ya. Berat ringan itu tergantung perbuatan nyata yang dilakukan berdasarkan barang bukti atau alat bukti. Jadi kalau misalnya yang terlibatnya sangat signifikan dalam merusak alat bukti, barang bukti dan alat bukti tadi, ya mestinya hukumannya harus berat karena membuat namanya proses pembunuhan berencana itu menjadi gagal akan dialihkan pada yang lain. Itu jangan semuanya nanti diseleksi terus kemudian diproses. Semuanya diproses, minim itu semuanya melanggar kode etik dan sanksi etik yang dia harus dikenakan pada yang bersangkutan. Nah, giliran berikutnya pidananya seberapa, bobotnya seberapa, itu tergantung nanti tingkat perbuatannya yang berhubungan dengan perusakan barang bukti dan alat bukti sampai seberapa. Kalau itu ternyata belum sampai di sana, ya mungkin sebagian di antaranya cukup pelanggaran kode etik berat gitu ya, atau pelanggaran kode etik gitu. Saya kira itu harus diseleksi sedemikian rupa, tapi asas utamanya saya ingin sampaikan, semua harus bertanggung jawab sesuai dengan perbuatannya. Siapa yang berbuat, dia harus bertanggung jawab secara pidana, begitu. Oke, mungkin saya ke Bang Martin. Bang Martin, sepakat tidak apa dikatakan Prof. Muzakir? Karena memang dari keluarga, salah satu dari keluarga yang saat ditempatkan di tempat khusus mengatakan, kami atau mungkin suami saya termakan skenario Sambo, tidak bersalah, sehingga tidak pantas untuk diberikan hukum pidana. Bagaimana? Jadi saya sepakat dengan Prof. Muzakir, azasnya ya. Semua yang terlibat harus bertanggung jawab dengan kondisi bibit bobot bebet dari tindakan. Nah, tadi ada istri yang curhat itu ya. Nah, apakah istri ini tahu bahwa dugaan ataupun sangkaan yang dilakukan suaminya ini ya harusnya suami tahu gitu kalau sesuai dengan apa yang dilakukan, perbuatan itu perbuatan pidana. Kalau tetap dilakukan ya ini yang kita akhirnya curiga ya. Karena gini, seorang jenderal bintang 1 ketika disuruh ya untuk mencuri CCTV misalkan ya ataupun menghilangkan barang bukti, harusnya kan dia sudah bisa menduga bahwa hal itu adalah perbuatan melawan hukum pidana. Kenapa masih dilakukan? Nah ini kan jawabannya kan hanya beliau yang tahu ya, tapi kalau kita disuruh menganalisis ya tentunya karena dia adalah bagian dari Pak FS. Nah sudah sepatutnya kalau memang ini yang terjadi memang harus dihukum yang berat. Karena kenapa? Pada kesempatan ini dia gagal menjalankan fungsi dan kewenangan jabatan yang seharusnya ketika dia mengetahui satu ada peristiwa ataupun permufakatan jahat dan juga dugaan tindak pidana, secara jabatan, secara diskresi jabatan, walaupun dia tidak bisa menolak, harusnya dia laporkan ke atasan yang lebih tinggi. Ini dilakukan tidak? Kita nggak tahu. Tapi dugaan saya kenapa ditempatkan di tempat khusus karena tidak dilakukan. Ya. Nah, oleh karena itu menurut hemat saya, orang baik berteman dengan orang baik, orang jahat biasanya juga berteman dengan orang jahat. Waduh. Tapi itu biasanya ya Bang ya. Oke, tapi mungkin itu saya tanya kepada Pak Arianto tadi. Pak, ini bagaimana kalau ternyata dorongannya adalah bahwa hukum pidana untuk 36 yang terlibat bahkan juga etik sudah pasti, seperti apa Pak? Ya seperti saya sampaikan dari awal ya Bu ya.
di dalam proses ini, kasus ini, kita bagi-bagi lah ya, klaster ya. Yang satu lagi, yang paling pertama adalah pidana yang dilakukan oleh Pak Sambo, itu pelaku utama yang sangat berat sekali ya, karena dia yang mengkoordinir dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai mengkoordinir penghilangan barang bukti itu. Dan yang kedua, klaster yang kedua adalah anak buah loyalis dia yang dipanggil mendadak di hari pertama itu sampai kedua sampai ketiga untuk menghilangkan barang bukti, untuk merekayasa dan sampai membuat press release itu kan gitu. Itu pasti semua kan beda-beda porsinya. Sebagai contoh aja lebih gampang lah sini. Ada putra teman saya ini, seorang kapten gitu. Dia lagi tugas, kemudian tiba-tiba dipanggil, dipanggil bosnya. Ini tolong ini dikopi, ini dikodir gini. Dia nggak ngerti itu, dia kerjakan aja gitu. Itu juga dipanggil sebagai saksi kemarin itu. Ada juga yang di tempat pas lagi jaga di rumah Pak Sambo itu, kemudian menerima serahan CCTV itu, dia menerima karena dia pas lagi jaga di situ. Nah, cuman kayak gitu doang ya, dia ikut dipanggil juga kan itu. Jadi apa yang terjadi yang terlibat itu semua pasti akan diperiksa ya. Dan kemudian Pak Kapolri mesti sasarannya dua ini, dalam rangka menegakkan pidana, siapapun yang salah pasti akan dihukum sesuai dengan porsinya masing-masing. Yang kedua, membersihkan yang kira-kira tadi loyalis dari Pak Sambo itu. Jangan sampai ada yang tersisa kalau memang yang betul-betul memang dia itu melanggar dan patuh dengan suatu tindakan yang melanggar. Ada juga yang cuma ikut-ikutan atau tidak sengaja termaksa ikut. Itu harus dibedakan kan gitu. Jadi intinya adalah siapapun yang melanggar pidana pasti akan ditindak sesuai dengan porsinya. Ya. Dan kemudian yang melanggar kode etik itu juga akan dilihat porsinya juga, apakah dia itu masuk di dalam ranah pidana obstruction of justice atau tidak, hanya karena melaksanakan perintah itu nanti ada gradasinya antara ringan, sedang dan berat hukumannya kode etik itu gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Rianto. Mungkin saya ke Komnas HAM. Pak Taufan, sebenarnya akan menjadi fokus juga tidak sih Pak Taufan keterlibatan mereka yang membantu ini juga untuk memberikan efek jera pidana menjadi jalan akhir, bagaimana Pak? Ya, bagi kami obstruction of justice ini kan isu hak asasi yang tadi berkait dengan fair trial itu. Dan itu penting sekali untuk memperterang peristiwa pembunuhan saudara Joshua ini. Karena tadi saya katakan masih ada beberapa alat bukti yang belum ditemukan itu. Yang kedua, kalau kita kasih analogi ya mereka ini sebetulnya cancer di dalam tubuh yang namanya Polri itu. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia ini kan menginginkan Polri kita ini kuat, sehat gitu, berintegritas itu. Karena itu memang harus berani mengambil tindakan mengoperasi itu cancernya itu. Yang memang unsur-unsur ya, atau elemen-elemen yang akan tetap merusak kalau dibiarkan ya harus diangkat dengan apa? Dengan pidana atau mungkin dengan sanksi etik yang berat kalau dia misalnya di bawah itu, yaitu pemecatan, pemberhentian dengan tidak hormat. Sehingga kemudian setelah ini Polri kembali segar bugar seperti yang diharapkan oleh masyarakat kita, menjadi penegak hukum, pengayom masyarakat, penjaga Kamtibmas yang sama-sama kita kita hormati. Apalagi tahun depan ini kan pemilu ini. Saya terus terang agak cemas saya karena kalau pemilu kita belum bisa membereskan cancer ini, nanti Polri itu kan ada posisinya kan di garda terdepan ya, menjaga keamanan negeri kita. Pemilu yang luar biasa di dinamikanya itu gitu. Jadi harus segera dengan satu keberanian yang tinggi ya dari seluruh jajaran Polri, termasuk saya sangat berharap sekali orang seperti Pak Arianto sebagai senior juga memberikan dukungan kepada adik-adiknya sekarang yang memimpin Polri itu. Itu sangat diharapkan oleh teman-teman yang sekarang mencoba memperbaiki dari dalam. Terakhir Bang Saur, singkat saja. Jadi kan ini proses pidana yang jalan ini kan pro justisia Mbak Caca atas nama keadilan. Jadi begitu sempurna kejahatan ini saya kira memang tidak ada pemaaf. Jadi orang yang sudah terlibat misalnya apalagi yang di bagian propam itu saya kira harus dipecat. Baru pidananya jalan. Itu saya kira seperti dikatakan oleh Pak Taufan untuk mengembalikan. Karena saya bayangkan banyak polisi-polisi kita baik. Tapi sekaligus juga ini pesan. Jangan lagi ke depan mau bermain-main karena resiko yang mau jenderal bintang 1, mau jenderal bintang berapa, tetapi Anda sudah merekayasa yang membuat hancur kepolisian. Saya kira
sanksi adalah pemecatan itu wajib, baru kemudian pidananya soal yang sudah kena obstruction of justice. Itu menurut saya, Mbak Caca. Terima kasih Bang Saur, terima kasih Bang Martin, terima kasih Pak Arianto, terima kasih Pak Taufan dan juga Prof. Muzakir. Ya pemirsa, kita tunggu nanti bagaimana hal ini akan berlanjut. Agenda selanjutnya Selasa ada rekonstruksi. Kita pantau, kita tunggu dan terus kita awasi.